Hai guys, balik dengan saya Rio, channel Fotografer. Ya, bagi kamu yang berkunjung ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow kami di @fotografer. Oh ya, jangan lupa untuk like dan komen ya, supaya bisa terus mendukung channel ini. Oke ya, di sini saya akan memberikan tips ya, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan mode manual di dalam kameramu. Jadi setiap kamera DSLR maupun mirrorless itu memiliki mode manual. Nah, manual ini disebutkan sebagai kita mengatur shutter speed sendiri, kita mengatur diafragma sendiri, kita mengatur ISO sendiri. Dan ini kapan waktu yang tepat saat kita menggunakan mode manual. Sering terjadi ya ketika kita lagi ramean atau lagi event bersama atau lagi photoshoot dengan teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan mode manual tuh katanya itu kita tidak profesional. Tapi ini adalah waktu-waktu yang tepat, saat yang tepat kapan kita harus menggunakan mode manual. Ketika kita lagi photoshoot atau lagi hunting bersama dan memang sedang dikondisikan, ini adalah saat yang tepat kamu menggunakan mode manual. Kenapa? Karena ketika kamu menggunakan mode manual berarti kamu harus tahu diafragmanya berapa, shutter speednya berapa, menggunakan ISO berapa. Ini untuk memudahkan kamu dalam pengambilan gambar dan bisa lebih bagus. Karena kalau kita menggunakan mode manual, ini membutuhkan waktu yang cukup agak lama ketika kamu harus photoshoot atau kamu lagi event atau lagi hunting bersama. Tetapi jika kamu sudah cukup biasa ya dalam menggunakan mode manual, ini kan sudah tahu nih, dengan cahaya segini kamu harus menggunakan shutter speed berapa, dengan cahaya ini kamu harus menggunakan diafragma berapa, dengan cahaya seperti ini kamu menggunakan ISO berapa gitu ya. Jadi dengan berjalannya waktu kamu bisa paham kapan harus menggunakan mode manual. Dan ketika kita menggunakan mode manual, kita sudah paham objeknya ini apakah diam atau bergerak. Nah, ini sangat berpengaruh dengan shutter speed yang akan kita gunakan. Ketika dia cukup cepat bergerak, kamu harus menggunakan shutter speed mungkin bisa di atas 100, di atas 200. Jadi kompensasinya kamu harus menggunakan diafragma yang bukaannya lebar supaya bisa menangkap cahaya yang cukup besar. Dan atau kamu bisa menggunakan settingan ISO, dan ini saling berkombinasi. Tetapi saya sarankan ketika kamu menggunakan mode manual, kamu harus benar-benar paham tentang objek tersebut. Dan yang paling utama adalah ketika kita menggunakan mode manual, kita benar-benar punya waktu untuk setting. Nah, sampai ketika kamu lagi setting, kamu jangan kehilangan banyak momen. Ketika kita menggunakan mode-mode yang lain, itu ada juga waktu-waktu yang lain. Dan saya akan bahas di video berikutnya. Oke, cukup mudah bukan? Bagaimana waktu yang tepat menggunakan mode manual? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kita akan diskusi lanjut. Fotografer adalah informasi tentang fotografi, tutorial, unboxing, review produk, dan memajukan fotografer di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ini untuk info tentang fotografi di Indonesia. Saya Rio, sampai lagi di video fotografer lainnya. See ya!